Tadi Ya. Pak. Awas nanti. Sebentar. Azi, apakah Banyak tapi saya. Azi apa udah siap? Azi. Ya, bisa dimulai kayaknya sih. Ya. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Tal. Selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat Pagi. Profesor Hazmat Yasid Yusuf, Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Konsulat, bersama tim dosen pembimbing lapangan KKN Pengabdian pada Masyarakat Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Yang kami hormati, pimpinan pesantren Qiraatus Sab'ah Kudang, Garut, Jawa Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenaannya lah kita dapat hadir pada acara pembukaan KKN PPM Bedah Mulut pagi ini. Ya. Kami ucapkan selamat datang buat rekan-rekan, mahasiswa, dan teman-teman pesantren semuanya. Sini perkenalin, saya MC Alfayat bersama Talita pagi ini. Sebelumnya kami mau jelasin terkait rundown. Kita hari ini bakal ngapain aja gitu. Ya, boleh silakan dibaca rundown-nya. Bentar ya. Jadi kita ini abis pembukaan ini semua kita mau denger lagu Indonesia Raya dulu. Habis itu nanti ada sambutan dari DPL dan pembukaan kegiatan KKN PPM. Habis itu ada penyerahan acara dari MC kepada moderator kelompok 2. Terus penyampaian materi dari kelompok 2. Di situ kita tutup. Oke, baik Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Siti Nur Syafa. Kepada Syafa, tempat dan waktunya dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Syafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltah. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Rasul Muhammad beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Robnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Rabb kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat, bagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Wahai Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafa sudah membacakan ayat Al-Qur'annya. Makasih Syafa, luar biasa. Ya, selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang terhormat, serta rekan-rekan dan teman-teman semuanya, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin boleh berdiri atau duduk tegak. Kepada hostnya mungkin boleh dimulai untuk nyanyi lagunya. Berdiri mungkin ya, biar semangat ya. Kalau semangat nanti nggak cuma kelihatan perutnya aja. Oh iya benar. Boleh berdiri, duduk tegak aja mungkin. Ya. Syafa mungkin boleh di-unmute dulu mikrofonnya. Ya, kita ulang lagunya kali ya. Iya, bener banget. Karena nggak kedengeran lagunya. Syafa, halo. Syafa. Kayaknya dia dengerin sendiri. Oh iya. Untuk
punten Prof untuk pengaturan suaranya ada error. Dilanjut aja. Ya, oke. Oke, silakan dilanjutkan kepada Aziz, silakan. Oke, jadi selanjutnya akan dilakukan sambutan dari Profesor Harmat Aziz Yusuf, dokter gigi spesialis bedah mulut konsulen selaku pimpinan tim DPL. Dipersilakan untuk Prof. Harmas untuk segera beri sambutan sekaligus buka acara ini dengan sah. Terima kasih pada moderator atau MC ya. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana adik-adik mahasiswa sehat-sehat semua ya? Yo. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Prof. Yang terhormat Bapak Ustadz Rofi Zainul Arif. Mangga Pak Nuhun. Ini perjumpaan kita yang kedua ya Pak ya. Tahun kemarin kita udah kesini ya Pak ya. Ya, jadi adik-adik juga harus tahu bahwa tahun lalu pernah kesini, tapi KKN-nya nyata ya. KKN-nya nyata, sekarang KKN-nya virtual. Nah, jadi pondoknya sama, makanya saya tuh lagi tidak humi di sini. Kemudian kepada para santri, santriwati di sini, kemudian pada para DPL, DPL-nya saya perkenalkan di sini, yaitu Kang Abel, ya, kemudian Kang Wildan, kemudian Ibu Tantri yang masih tidak terlihat wajahnya, kemudian siapa lagi ya? Oh, Rendang ya, lagi sibuk di rumah sakitnya. Jadi Pak Pak Ustadz, kami dari Unpad seperti biasa tahun kan bikin KKN ya. Cuman pada masa pandemi COVID ini Pak Ustadz, seperti Pak Ustadz ketahui bahwa ini menjadi suatu kekhususannya karena semuanya kita memakai virtual. Jadi namanya yang Ibu Rektor kemarin bilang adalah namanya KKN PPM Integratif Virtual Universitas Pajajaran. Ya. Itu kalau nggak salah diikuti oleh 2.500 mahasiswa yang terbagi oleh 100, kurang lebih 150 dosen pembimbing lapangan. Kebetulan saya diberi tugas amanah oleh universitas untuk menjadi dosen pembimbing lapangan dari adik-adik mahasiswa yang ada wajahnya di sini, yang cantik-cantik, cakep-cakep ya. Ini dari berbagai fakultas ya. Mbak sebutkan misalnya Talita dari fakultas apa Talita? Fakultas Ilmu Budaya, Prof. Tuh, Ilmu Budaya. Siti Nur, Siti. Dari keperawatan. Kemudian Insos. Siap, Prof, dari kedokteran gigi. Dimas. Dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prof. Denis. Dari Fakultas Kedokteran, Prof. Yohanes. Dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prof. Alfayat. Di Fakultas Ilmu Komunikasi, Prof. Francisca. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Iqbal. Iqbal dari mana? Dari Fakultas Kedokteran, Prof. Ayar. Dari pertanian, Prof. Annelin. Fakultas Ilmu Budaya, Prof. Jihan. Fakultas Ilmu Budaya, Dok. Ibu Tantri dari mana? Dari Fakultas Kedokteran Gigi, Pak, Prof. DPL-nya sudah kelihatan wajahnya ya. Kang Abel, sama Ibu Tantri, dan Teh Kalia, Teh Lala. Jadi gitulah Pak Ustadz. Kami sangat berterima kasih kepada pondok pesantren, pihak pondok pesantren yang masih bersedia menerima kami ya Pak Ustadz. Mohon maaf sudah bikin repot lagi keadaan pesantren ini. Mudah-mudahan tidak bosan karena sesuai dengan masa KKN ini adalah mulai 1 Juli
sampai 26 Juli 2020 secara virtual dan akan nanti dibagi beberapa sesi pertemuan. Nanti Kang Wildan yang akan mengatur, gitu ya Kang Wildan ya, jadi akan diatur oleh Kang Wildan. Siap, benar Prof. Supaya tidak mengganggu aktivitas pondok pesantren, ya. Karena walaupun pada masa pandemi ini kan pondok pesantren pasti banyak kegiatannya ya, Ustaz. Jadi itu saja. Mohon maaf sekali lagi apabila dalam pelaksanaannya seperti tadi pertama kali virtual ya, seluruh dunia juga pertama kali virtual seperti ini. Jadi banyak kendala-kendala ya, sama kendala dan sebagainya. Terus ya, semoga KKN yang ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan atau diamanahkan oleh pimpinan Universitas Pajajaran. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada sambutan dari perwakilan pesantren Pondok Pesantren Qiraatus Sab'ah Kudang, Ustadz Ropi Zainul Arif. Untuk Ustadz Ropi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. yang telah memberikan kesempatan pada kali ini. Mudah-mudahan memberikan kesehatan dan kepada seluruh dokter, seluruh mahasiswa. Untuk itu kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh aspek ada pada forum ini. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami dari Pondok Pesantren mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah saya sebagai KKN di Pondok Pesantren ini, insya Allah mudah-mudahan dalam acara ini berikan kelancaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga untuk seluruh mahasiswa yang KKN ini mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam acara kuliah kerja nyata pengabdian pada masyarakat integratif virtual Academic Leadership Grant. Mudah-mudahan dalam acara KKN ini seluruhnya bisa mendapatkan ilmu yang didapatkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga. Mungkin dari kami cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ropi. Silakan Ta. Selanjutnya akan dilakukan perkenalan tim DPL yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertama-tama ada Profesor Dr. Harmas Yazid Yusuf, Dokter Gigi, spesialis bedah mulut konsulat. Lalu ada Dr. Endang Syamsuddin, Dokter Gigi, spesialis bedah mulut konsultan. Ketiga ada Bapak Abel Tasman Yuza, Dokter Gigi, spesialis bedah mulut konsultan. Lalu ada Ibu Tantri Maulina, Dokter Gigi, Magister Kesehatan, PhD. Selanjutnya ada Pak Muhammad Wildan Hariso Bagja, Dokter Gigi, dan yang terakhir ada Ibu Kalia Labita, Dokter Gigi. Ya, silakan nih. Ya. Masuk ke materi ya.
Hadirin yang terhormat, acara demi acara telah terlampaui sesuai dengan tujuan awal kami pagi ini. Maka dengan ini KKN Pengabdian pada Masyarakat Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran telah disahkan. Untuk agenda selanjutnya akan ada penyampaian materi oleh kelompok 2. Di sini untuk moderatornya akan dimoderatori oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Talita Hasana Soekardi, NPM 1801101700046 dari Fakultas Ilmu Budaya. Bonjour à tous, ça va? Je m'appelle Talita et je suis membre de la deuxième groupe. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Saya Talita selaku kelompok 2. Aujourd'hui, on va présenter les matériaux de la douleur par une affiche. Jadi hari ini kami akan menjelaskan mengenai rasa nyeri melalui media poster. Dalam programme, il y aura une session de questions. Nous avons préparé les cadeaux pour les 3 premières personnes qui ont demandé les questions. À cause de ça, veuillez faire attention aux matériaux de la douleur. Bonjour. Di akhir materi akan ada sesi pertanyaan untuk para peserta. Kami juga telah menyiapkan hadiah untuk 3 penanya, maka dari itu kami harap perhatian kepada materinya. Selanjutnya, teman kami, Iqbal Ainun dari Fakultas Kedokteran, selaku pemateri pada hari ini, akan menyampaikan materinya kepada Iqbal. Commencez, s'il vous plaît. Boleh dimulai, Iqbal? Ya, makasih, Talita. Ya, keren sama-sama. banget pakai bahasa Perancis. Ya, terima kasih. Perancis asli ya, bukan perapatan Ciamis ini mah. Perancis asli, Dok. Buat operator boleh minta tolong di share screen mungkin atau dari saya. Nah, ya, terima kasih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Iqbal dari perwakilan kelompok 2 dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Sebelumnya, biar lebih akrab, mungkin nanti saya bakal menyapa peserta sebagai teman-teman aja ya, karena kan kita di sini mungkin umurnya juga nggak beda jauh. Jadi biar lebih akrab aja kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin udah bisa dilihat juga di layar proyektornya. Jadi yang akan coba saya bahas pada hari ini, santai aja ya sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan, boleh di akhir langsung aja. Untuk pembahasan hari ini, yang akan dibahas adalah mengenai nyeri. Nah, sebelum dibuka, mungkin teman-teman sendiri di sini pasti semuanya pernah mengalami nyeri lah ya, kayak mungkin pernah lagi main layangan, kena gelasan benangnya mungkin, atau jatuh dari sepeda, dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin teman-teman untuk nyeri itu sendiri, apa sih pengertiannya? Nah, dari beberapa sumber yang sudah kita himpun, jadi nyeri itu merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan, baik secara sensoris maupun emosional. Nah, maksudnya apa? Jadi, nyeri itu tuh hasil persepsi gitu. Jadi istilahnya setiap orang ini tuh mendeskripsikan nyeri itu berbeda-beda teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat kawan-kawan yang lain, misalnya ada yang habis jatuh nih, misalnya dari sepeda, terus itu tuh jangan dikata-katain, lebay, masa kayak gitu doang sakit sih. Nah, itu jangan digituin. Soalnya nyeri itu tuh bagi setiap orang itu berbeda-beda gitu, nggak bisa disetarakan. Jadi nyeri itu artinya adalah perasaan tidak nyaman, istilahnya kayak gitu kalau secara ilmu saintifik. Nah, biasanya nyeri ini juga merupakan sinyal dari tubuh untuk ngasih tahu nih ada penyakit di dalam tubuh. Jadi kita tahu ada yang salah di dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu muncullah yang disebut dengan nyeri. Nah, selanjutnya boleh dikebawahin. Nah, asal-usul nyeri. Nah, jadi sebetulnya nyeri itu penyebabnya apa sih? Nah, jadi nyeri itu adalah hasil dari stimulus atau adanya rangsangan dari luar berupa fisik,
suhu ataupun kimia yang rangsangan tersebut itu menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Jaringan tubuh kan banyak ya teman-teman, ada jaringan kulit, terus otot, dan lain sebagainya. Jadi semua yang ada di tubuh kita itu kalau dibagi-bagi ada yang disebut dengan jaringannya, seperti itu. Nah, kerusakan pada jaringan tubuh ini itu akan menstimulasi reseptor nyeri atau disebut dengan nociceptor. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar nociceptor. Nah, jadi apabila ada stimulus dari mekanik, misalnya tertusuk jarum atau lecet jatuh, terus juga stimulus dari suhu seperti misalnya nih teman-teman bikin teh pakai air panas, pas megang gelasnya kan panas tuh. Nah itu lama-lama kan bisa bikin sakit kan tangannya atau nyeri. Dan juga adanya stimulus dari kimia, misalnya di kasus yang lagi rame nih, kasusnya Pak Novel Baswedan kan ini disiram oleh air keras. Nah, itu tuh salah satu contoh dari penyebabnya yaitu zat kimia seperti itu, teman-teman. Nah, jadi si stimulus nyeri ini tuh kalau secara kedokteran intinya dia bakal mengeluarkan zat-zat kimia lain yang nantinya akan memicu otak buat menghasilkan perasaan nyeri seperti itu. Boleh di next ke bawah. Nah, nyeri, kenapa sih nyeri itu bisa terjadi? Jadi dari stimulus yang tadi udah disinggung, misalnya kail ikan, misalnya tangan kita kena kail ikan. Nah, jadi di dalam kulit kita tuh ada yang disebut dengan nociceptor tadi, atau reseptor yang bisa menangkap rangsangan nyeri. Jadi reseptor tersebut itu akan teraktivasi atau diaktifkan, yang mana pada akhirnya karena adanya stimulus, akan dikirimkan sinyal ke otak melalui sistem syaraf. Jadi otak kita akan memproses sinyal tersebut dan menghasilkan apa yang disebut dengan nyeri, seperti itu singkatnya teman-teman. Kalau misalnya lebih detail lagi akan lebih sulit, tapi intinya seperti itu. Boleh balik lagi ke atas. Nah, untuk kategori nyeri, jadi nyeri ini juga bukan hanya sebuah hal yang simple gitu teman-teman. Jadi nyeri ini tuh banyak jenisnya, bisa dikategorikan atau bisa dikelompokkan. Yang pertama, itu bisa dikelompokkan berdasarkan waktunya. Yang pertama ada akut. Nah, intinya untuk akut ini tuh dia rentang waktunya atau range waktunya itu cuman sampai 3 bulan aja nih teman-teman. Jadi misalnya kayak cuman sakit jatuh lecet, nah itu tuh disebutnya nyeri akut karena kan biasanya dalam beberapa hari juga udah sembuh. Nah kalau misalnya yang kronis yang selanjutnya itu tuh nyerinya dia ada terus sampai lebih dari 3 bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Contohnya mungkin di kasus penyakit-penyakit yang udah parah, misalnya penyakit jantung dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, lalu selanjutnya nyeri ini bisa dibagi juga berdasarkan tanda-tanda klinis atau tanda-tanda yang muncul seperti pada penjelasan berikut. Yang pertama itu ada somatik, disebutnya itu istilahnya somatik. Nah, ciri-cirinya adalah kalau nyeri somatik ini tuh dia lokasinya tuh spesifik teman-teman, kayak misalnya di telapak tangan atau di kaki, di lutut. Jadi si nyeri yang dirasakan tuh bisa ditunjuk lah istilahnya oleh jari gitu. Jadi teman-teman tuh bisa ngasih tahu sakitnya tuh dari sebelah mana. Dan juga biasanya perasaan nyeri yang dirasakan itu kalau dalam istilah kedokteran itu biasanya pasien bakal ditanya, nyerinya ini seperti ditusuk benda tajam atau seperti dipukul oleh benda tumpul. Nah, kalau yang somatik ini dia nyerinya seperti ditusuk benda tajam. Jadi sakitnya tuh kayak perih kayak gitu istilahnya kalau yang somatik. Contohnya itu tadi misalnya tusukan sama kail buat mancing misalnya, atau luka sobek karena main layangan, karena kena gelasan misalnya. Nah, selanjutnya ada nyeri visceral. Nah, visceral ini dan bisa biasanya tuh kayak menyebar sesaknya. Dan nih misalnya teman-teman diare. Nah, diare itu istilahnya dia ada gangguan atau kerusakan pada di ususnya. Nah, itu kan berarti ada kerusakan jaringan kan, berarti ada nyeri. Nah, kalau misalnya nyeri di sini tuh dia termasuknya yang visceral. Biasanya kan kalau teman-teman mungkin ngerasain sakit perut kan ya udah sakit perut aja gitu, nggak bisa ditunjuk sakitnya dari sebelah mana. Nah, itu yang disebut dengan nyeri visceral seperti itu. Dan yang terakhir ini ada yang unik nih teman-teman, ada nyeri alih atau revert pain kalau di kedokteran disebutnya. Jadi ini tuh
itu bukan dari penyebab. Contohnya biasanya contoh yang penderita sakit jantung tuh biasanya dia keluhan nyerinya itu bakal muncul di tangan teman-teman, di tangan sebelah kiri seperti pada gambar ini mungkin kalau kelihatan. Jadi kenapa nyerinya itu bisa menjalar? Sebetulnya penelitiannya juga masih dilanjutkan. Namun untuk kesimpulan sementara, jadi kan ada di tubuh tuh ada sistem syaraf ya teman-teman. Nah, dikatakan bahwa si sistem syaraf ini tuh yang mensuplai ke jantung dan yang mensuplai ke tangan itu tuh berasal dari sumber yang sama seperti itu teman-teman. Makanya kalau misalnya tadi si nosiseptor atau reseptor nyerinya itu distimulasi oleh penyakit jantung, itu kan bakal dikirim ke otak tadi kan teman-teman. Nah, si otak ini tuh bingung nih, bukan bingung, maksudnya dia mendeskripsikannya dulu nih dari jantungnya itu sendiri, atau dari bagian tubuh yang disyarafi oleh sumber yang sama seperti itu. Contoh lainnya juga misalnya kayak mungkin buat teman-teman yang pernah appendicitis atau usus buntu istilahnya. Nah, biasanya tuh nyerinya ada di kayak mah rasanya ada di tengah-tengah perut di bagian atas, tapi lama-kelamaan kalau misalnya udah makin parah biasanya bakal pindah ke kanan bawah seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk contoh nyeri, karena di KKN ini itu temanya kita kan tentang dari kedokteran gigi ya teman-teman. Jadi fokusnya mungkin kepada nyeri yang ada di oromaxilofasial. Apa sih oromaxilofasial tuh? Nah, ini dari namanya udah susah nih teman-teman. Jadi ini tuh berawal dari bahasa Latin. Intinya oromaxilofasial ini tuh sebuah daerah yang ada di tubuh, di mana daerah ini tuh mencakup rongga mulut, wajah, dan sekitarnya. Jadi nyeri oromaxilofasial tentu saja berarti nyeri pada area-area tersebut. Nah, penyebabnya banyak nih teman-teman. Yang pertama mungkin bisa karena gigi berlubang. Mungkin teman-teman dulu pernah merasakan gigi berlubang atau mungkin trauma. Teman-teman habis berantem sama teman yang lain, tonjok-tonjokan kan ada itu nyerinya tuh di wajah seperti itu. Dan juga mungkin yang punya penyakit pilek yang lama nggak sembuh-sembuh misalnya, nah biasanya tuh di daerah sekitar pipi ini, di bawah mata, itu kalau diperiksa, kalau ditekan itu sakit teman-teman. Nah, itu tuh karena ada radang atau iritasi. Itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, maaf saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C'est tout pour les explanations de la douleur. Sekian penjelasan dari rasa nyeri, dari materi rasa nyeri. Untuk teman-teman di sini yang ada pertanyaan, yang ingin bertanya, boleh silahkan maju ke depan, lalu sebutkan namanya. Mungkin dari pihak pesantren bisa dikoordinasi juga untuk penanyanya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang masih belum jelas, teman-teman boleh ditanyain aja. Ada yang pernah sakit gigi nggak, adik-adik? Adik-adik pernah sakit gigi nggak? Coba ditanyain sama kakaknya, kalau sakit gigi obatnya apa kakak? Gitu. Sakit. Kalau sakit hati mungkin agak beda ya obatnya. Yeah. Coba konsultasinya kayak yang lain. Mungkin kalau pertanyaan sesuai dari materinya, atau ada yang pernah sakit gigi atau ngerasa sakit di area tubuh lainnya, mungkin boleh ditanyakan. Ya. Dapat hadiah itu? Ada hadiahnya loh. Ada hadiah teman-teman, beneran udah disiapin, kita nggak bohong. Hadiahnya ke Paris ya. Aduh, kalau ke Paris, kalau ke Paris saya juga dibayarin sama Talita nih. Aduh, ini pasti sebutannya apa sih? Paris. Waduh, susah banget ya Paris.
Ayo, ada hadiahnya. Boleh nanya apapun. Itu posternya kenapa warnanya macam-macam. Iya, itu juga nggak apa-apa. Iya, mungkin penasaran. Iya, background-nya kenapa kita ngebahas secara general, boleh. Hadiahnya udah di Dr. Wildan tuh. Ayo bertanya. Bertanya ke Denis aja nih. Ini ada bintang film Korea loh. Denis, ayo itu dulu. Joget Korea. Bebas. Ayo, Mas siapa tuh yang pakai kopiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi dari Pondok Pesantren Kuda. Umur saya 15 tahun. Saya mau nanya nih. Apa tuh? Tentang soal nyeri huntu. Boleh nyeri huntu. Malum saya bahasa Sunda, orang Sunda. Mangga. Gimana caranya mengatasi gigi yang berlubang itu sangat menyerikan gitu. Bagaimana caranya? Mengatasi gigi berlubang. Bagaimana yang caranya sangat mengatasi? nyiru pisan. Ya segitu. Siap. Silakan Iqbal. Terima kasih. Obat usah gigi anger. Iqbal, pertanyaannya mau dikumpulkan dulu atau mau langsung dijawab aja? Langsung aja deh kayaknya. Langsung dijawab aja ya, teman-teman. Mungkin kalau pertanyaannya sakit gigi, kalau misalnya teman-teman khususnya mungkin yang FKG atau Prof mungkin mau nambahin, boleh, karena mungkin bisa lebih fokus ke sana jawabannya. Tapi sebetulnya kan di dalam agama saya juga mungkin atau Islam, ya itu kan lebih baik daripada mengobati ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita melakukan prevensi atau tindakan pencegahan teman-teman. Jadi sebelum ada sakit ya dicegah dulu biar nggak sakit kayak gitu teman-teman. Nah kalau misalnya udah sakit, daripada teman-teman coba-coba minum obat atau beli obat di warung, alangkah lebih baik datang aja ke dokter gigi boleh atau dokter umum juga mangga, karena dokter yang lebih tahu gimana cara ngobatinnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya dari sisi nyerinya sendiri, kalau di dunia kedokteran itu ada yang disebut dengan analgesik teman-teman. Jadi itu tuh obat untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi contohnya tuh paracetamol misalnya. Nah kalau misalnya sakit gigi mungkin untuk tindakan pertamanya bisa minum paracetamol aja sih teman-teman buat ngurangi nyerinya. Tapi kalau misalnya giginya udah berlubang dan lain sebagainya, kalau saran dari saya sendiri mungkin bisa langsung berobat aja ke dokter. Seperti itu teman-teman. Oke, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ini Sudah terjawab belum? Ya, udah. Makasih jawabannya. Ya, makasih juga pertanyaannya. Hatur nuhun. Ya, sami-sami. Oke, selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk penanya kedua, mungkin boleh dipersilahkan. Ada hadiahnya loh. Aku juga mau hadiahnya. Nanya tuh, Sob. Ya, buat yang lain dulu, ayo yang mau nanya silakan. Agak nyebar. Ayo, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pasti ada sisa 2 hadiah untuk 2 penanya, jadi
Ditunjuk aja ya. Boleh. Biar Dok. cepet. Dok. Tap Cicuk. Sini aja, yang perempuan sekarang. Saya ini aja, yang depan aja. Stop. Halo. Ya. Halo. Silahkan, boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Jadi bisa ulangi tidak dengan obat bisa enggak? Natural. Perkenalkan, nama saya Uria. Saya mau bertanya. Bagaimana cara ini bisakah memakai obat-obatan atau Ya, pertanyaannya diulang. Tadi bagaimana cara mengatasi linu? Apakah bisa menggunakan obat-obatan? Makasih pertanyaannya. Silakan Iqbal. Boleh izin menjawab ya. Jadi kalau linu secara keseluruhan sih sebetulnya tergantung dari penyebabnya ya teman-teman. Kan linu bisa dari mana aja. Bisa dari gigi atau dari tempat yang lain. Nah, jadi harus tahu dulu nih teman-teman penyebabnya atau istilahnya nih nyerinya dari mana sih teman-teman, itu dulu ya harus diketahui. Nah, setelah kita tahu nyerinya dari mana, baru tuh kita bisa ngasih obat atau ngasih terapi yang cocok supaya itu tadi biar ngobatin nyerinya. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan itu tadi teman-teman ada obat-obatan bisa dikonsumsi, tapi tetap harus berobat ke dokter kalau misalnya ada nyeri. Nah, obatnya tuh misalnya obat yang umum mungkin teman-teman tahu juga, paracetamol sih teman-teman, itu kan salah satu obat buat anti nyeri juga, atau mungkin ibuprofen seperti itu. Tapi ya balik lagi kalau misalnya nyerinya masih terus-terusan ada, nggak hilang-hilang, minum ya mau nggak mau, tetap harus berobat ke dokter. Tapi selain itu juga, karena di KKN ini tuh kan ada bahas tentang juga nanti sama lain. Nah, katanya kurkumin juga tuh bisa buat mengurangi inflamasi atau rasa nyeri nih teman-teman. Nah, mungkin buat lebih lanjutnya nanti bakal dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya teman-teman. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Iqbal. Jadi ntar di akhir tuh akan ada penjelasan mengenai kurkumin juga. Jadi mungkin untuk obat herbalnya bisa ditunggu di mau nambahin kurkumin tuh kalau belum tahu kunyit teman-teman. Jadi ada yang dikunyit gitu. Jadi kunyit tuh katanya bisa ngobatin juga. Oke, selanjutnya udah cukup ya dari gue ya. Ya, silakan yang ketiga ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Satu lagi. Nggak boleh satu orang. Yang lain. Yang lain sih Mas. Yuk. Malu-malu.
Pegang. Kan dapetin aja. Ini Ustadz loh, mari. Ini tentang gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dan saya mau nanya gimana sih kalau cara mencegah buat orang yang sering memakan manis-manisan gitu. Nah, cara supaya gigi tidak linu atau sakit, caranya gimana gitu. Misalkan kan ada orang suka makan manis-manisan, cara biar gigi dia nggak sakit atau nggak linu gitu, gimana caranya? Pertanyaannya gimana supaya gigi kita sehat? Pertanyaannya cara alternatifnya biar gigi kita sehat dan kuat gitu. Gimana caranya, Kak? Ya, makasih buat pertanyaannya. Jadi intinya gimana ya caranya buat tetap menjaga gigi lah ya istilahnya. Nah, balik lagi mungkin di sini banyak yang lebih expert atau lebih ahli ya dibanding saya, khususnya dari yang FKG atau kedokteran gigi. Tapi kalau dari pengetahuan saya sih sebetulnya yang paling utama dalam Islam juga kan dijelaskan yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Jadi kalau bisa tetap dibatasin tuh yang manis-manisan, yang lain sebagainya. Itu tuh tetap harus dibatasin sih, teman-teman. Karena selain bisa bikin linu gigi juga itu bisa bikin penyakit-penyakit lain, teman-teman, kayak diabetes. Dan itu kan jauh lebih parah gitu daripada cuma sakit gigi seperti itu. Nah, kalau buat pencegahannya sendiri, ya tetap rajin-rajin sikat gigi mungkin teman-teman sebelum tidur dan setelah makan, karena sikat gigi itu benar-benar bisa membersihkan yang ada di sela-sela, misalnya makan apa terus nyangkut. Nah, si yang nyangkutnya itu sih sebetulnya yang nantinya tuh bikin giginya bisa berlubang dan akhirnya bisa bikin sakit kayak gitu sih, teman-teman. Jadi yang penting tetap jaga kebersihan, karena kebersihan kan sebagian dari iman ya, seperti itu. Jadi intinya tetap mencegah itu lebih baik daripada mengobati sih, teman-teman, kayak gitu. Atau mungkin belum jelas, mau nanya lagi boleh? Udah, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah cukup atau masih ada lagi? Merci beaucoup. Mungkin dari pihak PON, dari lainnya ada acara apa? Tidak ada, Prof. Ada kegiatan pesantren biasa. Ya udah. Kalau gitu, kalau tidak ada prof lagi, mungkin yang tadi bertanya, hadiahnya akan dikirim terakhir. Ya. Saja atau gimana? MC-nya mana? Ya. Oke, kalau gitu kita sekian dulu rangkaian acara hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya, karena keadaannya kayak gini, jadi harus emang banyak kendalanya banget. Jadi terima kasih banyak untuk tim DPL, pimpinan pondok pesantren, rekan mahasiswa, teman-teman pesantren juga, semuanya makasih atas perhatiannya. Kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih.
kasih. Para santri, santriwati, Pak Ustadz, Nuhun, Kang Wildan, mungkin nanti kita ketemu lagi dengan teknik yang berbeda. Sami-sami, ya. Prof. Insya Allah. Yuk, Nuhun. Sebelumnya akan ada sesi foto bersama. Dok, boleh diarahkan untuk Talita, nanti kita fotonya pakai Zoom yang lain aja. Oh iya, baik. Baik, Prof. Ya, sekian hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yang edit, yang itunya host siapa? Yang di sana di stop dulu aja. Yang ini di stop dulu. Ini di stop dulu. Bukan, kamu keluar dulu aja. Nah, yang ini, pokoknya mau ini kecuali saya. Nah, live meeting. Live meeting aja. Kesayain aja. Udah ya? Saya disalib ya? Udahlah, di SNN live aja.